Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Supriyadi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar metodologi penelitian saya yang berjudul mengenai pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap turnover intention pada generasi Z Kota Bandung dengan menggunakan PO-Fit atau Personal Organization Fit sebagai variabel mediasi. Yang pertama adalah latar belakang. Generasi menurut pengertian yang dikemukakan oleh Karl Mannheim ialah sekelompok orang yang lahir pada periode waktu yang sama dengan mengalami peristiwa sejarah yang sama. Dari peristiwa atau kejadian tersebut, suatu kelas generasi akan membentuk pengalaman dan nilai-nilai unik dari suatu generasi tersebut. Generasi Z merupakan generasi masyarakat yang lahir di antara tahun 1996 hingga tahun 2012 atau usia saat ini, yakni ada di usia antara 11 hingga 27 tahun. Dengan tumbuh kembang mereka, seiringan dengan berkembangnya pertumbuhan teknologi dan digital, tentunya generasi Z memiliki keunikan karakteristik tersendiri dan juga memiliki nilai-nilai khusus yang selalu mereka yakini. Dengan karakteristik nilai-nilai seperti lebih cenderung dapat beradaptasi di lingkungan baru, menggunakan media sosial untuk berkomunikasi, toleransi yang tinggi terhadap budaya yang baru di dalam pekerjaan mereka, selalu menginginkan hal yang instan, namun dengan semua karakteristik tersebut, generasi Z memiliki sifat yang buruk, seperti kurangnya komunikasi verbal organik, memiliki sifat individualis dan ego yang tinggi, dan generasi Z cenderung menginginkan kebebasan dan tidak menyukai otoritas. Sifat tersebut kemudian dapat menjadi pemicu tingkat turnover intention di perusahaan. Survei yang dilakukan oleh The Deloitte Global pada tahun 2022, The Great Resignation yang dilakukan oleh generasi Z mencapai angka 40%, di mana mereka akan meninggalkan pekerjaan mereka dalam kurun waktu 2 tahun. Dan sebanyak 35% generasi Z akan meninggalkan pekerjaan mereka meskipun mereka tidak memberikan cara setelah itu. Di Indonesia sendiri, angka generasi Z merupakan kelompok usia terbesar saat ini, yang ditandai dengan sebanyak 27,94% dari total penduduk di Indonesia atau sekitar 74,93 juta jiwa. Kemudian di Kota Bandung sendiri, generasi Z mencapai 27% dari total jumlah penduduk di Kota Bandung dan menjadi angkatan generasi terbanyak saat ini di Kota Bandung. Generasi Z yang mendominasi Kota Bandung akan menjadi pendorong yang kuat terjadinya tren The Great Resignation. Hal tersebut didukung oleh pernyataan yang dari Menteri Ketenagakerjaan yaitu Ida Fauzia yang menyatakan bahwa generasi Z cenderung tidak menunjukkan tingkat komitmen jangka panjang dan lebih fokus pada pekerjaan yang dapat memberikan kepuasan pribadi bagi mereka. Menurut beliau, juga adanya generasi Z dan seiring berkembangnya teknologi yang berkesinambungan akan meningkatkan turnover intention. Turnover intention yang terjadi tentunya tidak hanya diakibatkan oleh adanya tren The Great Resignation, namun adanya pengaruh lain seperti gaya kepemimpinan. Generasi Z membutuhkan pemimpin yang dapat mengerti secara pandangan personal sekaligus profesionalitas mereka. Oleh karena itu, gaya kepemimpinan transformasional sangat cocok dengan karakteristik yang dimiliki oleh generasi Z. Karena menurut penelitian yang dilakukan oleh Gerlach pada tahun 2020 menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi kepemimpinan terhadap turnover intention ialah perilaku dan nilai-nilai dan kepemimpinan transformasional itu sendiri. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh IKADIM pada tahun 2020, di mana beliau menjelaskan gaya kepemimpinan transformasional merupakan gaya kepemimpinan yang paling cocok untuk diterapkan pada generasi Z, karena gaya tersebut lebih peka terhadap potensi yang dimiliki setiap individu dan dapat mempertimbangkan keunikan yang dimiliki. Menurut Indonesia Gen Z Report pada tahun 2022, sebesar 61% generasi Z yang berada di kelas ekonomi menengah lebih mementingkan kepemimpinan sebagai suatu kemampuan yang harus mereka miliki. Skill kepemimpinan juga menjadi salah satu kemampuan yang penting untuk dipelajari khususnya untuk karir mereka. Kemudian, ada faktor lain yang dapat mempengaruhi turnover intention, ialah person organization fit. Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Puspita, Sari, dan Kiranas pada tahun 2022, di mana mereka menjelaskan bahwa jika karyawan tidak memiliki atau menemukan kesesuaian antara individu dan perusahaan, maka karyawan cenderung akan meninggalkan perusahaan mereka. Karyawan yang bekerja yang memiliki ketidaksesuaian antara nilai individu dengan organisasi akan merasa asing dan lebih memilih berpindah ke perusahaan lain menurut penelitian dilakukan oleh Romangkit dan Haholongan pada tahun 2019. Kemudian, ada rumusan masalah. Gaya kepemimpinan yang paling cocok untuk generasi Z yakni kepemimpinan transformasional. Selain itu, gaya kepemimpinan juga termasuk ke dalam nilai-nilai dari suatu perusahaan sehingga akan berpengaruh terhadap kesetiaan seorang individu terhadap perusahaan. Namun dengan fenomena yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa Gen Z memiliki keinginan untuk selalu berpindah dari perusahaannya yang disebabkan oleh beragam faktor. Sehingga guna mengetahui pengaruh dari kepemimpinan transformasional terhadap turnover intention dengan personal organization fit yang memadai keduanya, penelitian kali ini merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut. Yang pertama ada, bagaimana persepsi kepemimpinan transformasional pada generasi Z? Bagaimana persepsi PO fit pada generasi Z? Bagaimana person turnover
persepsi turnover intention pada generasi Z, bagaimana pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap turnover intention pada generasi Z di Kota Bandung, bagaimana pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap person organization fit pada generasi Z di Kota Bandung, bagaimana POV terhadap turnover intention pada generasi Z di Kota Bandung, bagaimana pengaruh kepemimpinan transformasional yang dimediasi oleh POV sebagai variabel mediating terhadap turnover intention pada generasi Z Kota Bandung. Selain itu, kali ini juga ada tujuan penelitian, di mana ada 7 poin tujuan penelitian. Yang pertama yakni mengetahui persepsi kepemimpinan transformasional pada generasi Z, mengetahui persepsi POV pada generasi Z, mengetahui persepsi turnover intention pada generasi Z, menganalisis pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap turnover intention pada generasi Z di Kota Bandung, menganalisis pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap POV pada generasi Z di Kota Bandung, menganalisis pengaruh POV terhadap turnover intention pada generasi Z di Kota Bandung, menganalisis pengaruh kepemimpinan transformasional yang dimediasi oleh POV terhadap turnover intention pada generasi Z di Kota Bandung. Kemudian yang selanjutnya ada manfaat penelitian. Penelitian kali ini memiliki dua tujuan manfaat, yaitu manfaat teoritis dan praktis. Yang pertama, teoritis. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan pemahaman tentang dampak kepemimpinan transformasional terhadap turnover intention yang dimediasi oleh person organization fit di kalangan masyarakat. Hasil penelitian ini diinginkan sebagai referensi dan rekomendasi untuk pengembangan pengetahuan serta dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian masa depan dalam penyelidikan topik-topik yang serupa. Dan kemudian ada manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat menyajikan informasi tentang dampak kepemimpinan transformasional terhadap turnover intention yang dimediasi oleh person organization fit sebagai di kalangan masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian ini diinginkan dapat menjadi acuan bagi penelitian masa depan yang berkaitan dengan topik serupa. Kemudian masuk kepada teori. Teori di sini dibagi menjadi tiga karena ada tiga variabel. Yang pertama ada kepemimpinan transformasional. Teori kepemimpinan transformasional merupakan teori yang menggambarkan kepemimpinan yang memiliki tujuan dan untuk mengubah organisasi dan anggota timnya dengan cara melalui perubahan positif, melalui visi, motivasi, dan pengaruh positif pada bawahan yang ada di dalam suatu organisasi. Menurut Fauzan pada tahun 2023. Kemudian ada variabel turnover intention, yakni kesadaran seorang karyawan tentang keberadaan mereka di dalam organisasi dan keinginan atau dorongan yang disengaja untuk secara sukarela meningkatkan organisasi tersebut menurut Chen tahun 2018. Kemudian ada variabel POV atau person organization fit. Teori POV pertama kali diperkenalkan oleh Kurt Lewin tahun 1951. Dia menjelaskan bahwa POV berasal dari teori fit. Teori fit sendiri mengasumsikan bahwa setiap individu memiliki kebutuhan bawaan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan mereka yang mereka tempati. Hal tersebut dilakukan untuk mencari lingkungan yang paling sesuai dengan karakteristik mereka. Menurut Vianen tahun 2018. Kemudian ada kerangka pemikiran. Kali ini penelitian kali ini menggunakan kerangka pemikiran seperti ini, di mana ada variabel Z yang memediasi antara variabel X dan Y. Variabel X sendiri, kepemimpinan transformasional, ada empat dimensi yang dikemukakan oleh Yuval. Yang pertama ada idealized influence, yang kedua ada inspirational motivation, yang ketiga intellectual situation, dan empat individual consideration. Kemudian untuk person organization fit atau variabel mediasi sendiri ada empat dimensi, yakni yang pertama ada kesesuaian nilai, kesesuaian tujuan, kesesuaian kebutuhan karyawan, dan kesesuaian karakteristik kultur kepribadian. Kemudian variabel Y atau turnover intention memiliki tiga dimensi, yakni menurut Dipuy tahun 2018, yakni yang pertama memikirkan untuk keluar atau thinking of quitting, yang kedua pencarian alternatif pekerjaan atau intention to search for alternatives, dan yang ketiga niat untuk keluar atau intention to quit. Kemudian masuk ke metode penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan saat ini, metode yang digunakan yang metode kuantitatif dan deskriptif. Lokasi dan waktu penelitian yang dilakukan dalam penelitian kali ini berlokasi di Kota Bandung dan berlatar waktu di bulan Januari 2024. Populasi di dalam penelitian ini tidak diketahui karena data terbaru yang dimiliki hanya tahun 2020, sedangkan pencatatan kependudukan dilakukan dalam 5 tahun sekali, sehingga data penduduk pada tahun 2023 tidak diketahui. Teknik purposive sampling digunakan dalam penelitian ini dan menggunakan rumus Lemshow untuk melakukan perhitungan dengan memperhitungkan antara total populasi sampel, tingkat kepercayaan sebesar 95%, dan tingkat kesalahan sebesar 10%, sehingga menghasilkan sejumlah 100 sampel untuk digunakan dalam penelitian ini. Sumber dan jenis data yang digunakan ialah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah kuesioner yang disebarkan ke generasi Z Kota Bandung melalui media internet Google Form. Kemudian ada hipotesis penelitian. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian serta kerangka pemikiran, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut.
Yang pertama, terdapat pengaruh secara signifikan kepemimpinan transformasional terhadap turnover intention di generasi Z Kota Bandung. Terdapat pengaruh secara signifikan pada kepemimpinan transformasional terhadap POV di generasi Z Kota Bandung. Terdapat pengaruh secara signifikan POV terhadap turnover intention di generasi Z di Kota Bandung. Terdapat pengaruh secara signifikan antara kepemimpinan transformasional terhadap turnover intention dengan pengaruh person organization fit sebagai variabel mediating di generasi Z Kota Bandung. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.